kemarin atau beberapa hari lalu kita bicara tentang antara humanitas dan spiritualitas yang juga kadang dikotomikan. Jadi orang-orang yang humanis itu merasa pengalaman-pengalaman spiritualitas itu pengalaman utopis, pengalaman yang hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan, tapi melupakan tanggung jawab sosial, sehingga ya mereka menganggap spiritualitas itu bagian dari pelarian, dari tanggung jawab, menghindari resiko dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita dalam kajian itu kita alhamdulillah berhasil mengharmoniskan antara spiritualitas dan humanitas, bahwa humanitas yang sempurna adalah humanitas yang tulus, dan itu mengindikasikan adanya keterikatan kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Karena kemanusiaan itu sendiri adalah dorongan fitrah, dan fitrah itu menunjukkan keterikatan kepada sesuatu yang bersifat spiritual, kepada Tuhan atau kepada apapun yang dianggap sebagai sumber motivasi dia melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Dan spiritualitas tanpa peduli terhadap makhluk, terhadap alam, terhadap sesama manusia, itu juga bukan spiritualitas yang benar. Itu justru adalah penyimpangan. Karena itu kita memahami spiritualitas itu adalah kemanusiaan yang transenden. Sedangkan spiritualitas adalah ketuhanan yang imanen. Itu kesimpulan terakhir kita. Nah, di sini juga kita berusaha untuk mencari relasi antara spiritualitas itu sendiri dan agama. Apakah agama itu hanya menyangkut persoalan-persoalan praktis, sholat, puasa, ibadah yang biasa juga dipahami dengan fikih atau syariat. Sedangkan spiritualitas itu yang sering kali juga dipahami sebagai thariqah atau hakikat. Nah, itu berkembang di tengah masyarakat, sehingga akhirnya banyak orang yang mengklaim dirinya atau dikenal atau dianggap, diduga bahwa dia punya pengalaman spiritual, sudah mencapai tingkat hakikat, thariqat, hakikat, yang dengan itu mereka sudah tidak lagi perlu melaksanakan, tidak perlu merasa terikat oleh syariat yang di situ dipahami sebagai agama itu sendiri. Mengapa? Karena mereka sudah mencapai tujuannya. Sedangkan agama atau syariat itu adalah cara atau alat untuk mengantarkan mereka kepada syariat. Nah, disinilah falasi yang perlu kita karena tidak sedikit orang yang menyalahgunakan. Tidak sedikit pula orang yang sebetulnya tidak pernah punya pengalaman spiritual, tapi mengaku punya pengalaman spiritual, akhirnya diikuti oleh banyak orang, yang orang-orang itu akhirnya serempak secara kolektif meninggalkan agama, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama dengan alasan bahwa mereka sudah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang melampaui hukum-hukum syariat dan hukum-hukum agama. Itu yang perlu kita jelaskan, bahwa agama itu harus dipahami pertama-tama, dan itu yang sering saya sampaikan, agama itu punya dua dimensi, yaitu dimensi eksternal dan dimensi internal, atau dimensi objektif dan dimensi subjektif. Agama sebagai dimensi objektif itu tidak berhubungan dengan kita, karena dia adalah ilmu Allah, dia adalah ajaran Tuhan, dia diturunkan. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu ada kalimat inzal, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata inzal itu bermakna adanya transformasi atau adanya penurunan dari sesuatu yang bersifat transenden kepada sesuatu yang imanen, yaitu nabi, orang-orang yang memang diciptakan untuk menjadi host, untuk menjadi penerima wahyu Tuhan yang suci, yang mutlak. Itulah. Disitulah terjaga kemutlakan dan objektivitas agama. Sementara kita sebagai pasien, sebagai pihak yang akan diatur oleh agama itu, tidak mungkin kita juga berposisi sama dengan pihak yang akan memandu kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, dengan kemungkinan-kemungkinan terjebak atau tergoda oleh hal-hal yang negatif, oleh pesona ruang, benda, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita harus sadar sejak semula bahwa pengalaman-pengalaman kita terhadap agama itu berbeda dengan pengalaman-pengalaman agama yang dialami melalui inzal kepada para nabi, manusia-manusia suci yang memang sudah diberi kapasitas untuk menerima kemutlakan itu sesuai dengan tugasnya sebagai representasi dari Tuhan dalam menurunkan ajaran-ajarannya. Nah, dari satu sisi Al-Quran juga, dalam ayat suci Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang memuat kata tanzil.
Nunazzilu ayat, jadi ayat-ayat yang diturunkan dalam bentuk terma-terma, dalam bentuk teks, dalam bentuk ayat, dalam bentuk ajaran-ajaran yang kita baca dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memahami ada wahyu yang turun, dan itu tidak diajarkan secara husuli, tidak dalam bentuk pengajaran korespondensi, namun dihadirkan, dia mengejawantah dalam jiwa Nabi itu sekaligus dalam bentuk sebuah kesadaran yang langsung, yang inherent pada diri Nabi. Nah, wahyu yang merupakan sebuah peristiwa huduri, peristiwa yang transenden pada diri Nabi, atau orang-orang yang suci yang diyakini oleh sebagian muslimin, itu akan selamanya berbeda dengan wahyu sebagai sesuatu yang dipahami melalui artikulasi, melalui penyebutan-penyebutan ayat dengan terma-terma, dengan kaidah-kaidah penyebutan dalam bahasa. Inilah yang harus dipahami, bahwa kita tidak akan pernah mencapai tingkat pengetahuan yang sama dengan para nabi terhadap ajaran agama itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara agama, kita harus sadar bahwa pengetahuan kita tentang agama adalah pengetahuan husuli, adalah pengetahuan terhadap teks-teks yang semuanya itu harus tunduk pada kaidah-kaidah penjelasan, penguraian, deskripsi, argumentasi yang memang harus kita pahami di situ. Nah, itu pertama kali. Artinya ada agama wahyu yang murni transenden, yang bersifat ketuhanan. Ada wahyu yang bersifat kemanusiaan, di mana persepsi manusia melihatnya. Karena persepsi manusia itu tidak sama, sebetulnya wahyu itu, agama itu, andaikan manusia itu sadar bahwa ada agama yang sudah terinstall pada diri manusia. Setiap manusia itu punya agama. Dan agama itu sama sebetulnya. Dalam bentuk apa? Fitrah. Dalam bentuk akal sehat. Dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai yang kita semua sepakat tentang mulianya kebaikan, tentang mulianya kebenaran, tentang sempurnanya kebaikan. Itu semua kita tahu. Dan Al-Quran atau agama itu datang untuk menjelaskan cara bagaimana mencapai kebenaran, bagaimana mencapai kebaikan, bagaimana seseorang memaksimalkan dengan potensi fitrah yang dimilikinya untuk mencapai kebaikan. Tapi bahwa baik dan buruk itu sudah dikenali oleh setiap manusia, dan kecenderungan manusia untuk menyempurna itu ada semuanya. Nah, Al-Quran untuk mengingatkan orang, Nabi datang, agama datang untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, untuk kembali kepada sistem nilai yang sudah terinstall pada dirinya. Sampai-sampai bila seandainya tidak ada agama pun, manusia itu akan menemukan kebenaran. Hanya yang berbeda ketika dia harus menentukan caranya. Jadi karena caranya yang berbeda, mengapa cara berbeda? Karena setiap orang memiliki kapasitas pemahaman yang berbeda-beda. Nah, disitulah fungsinya Nabi. Disitulah fungsi agama. Jadi agama tidak menggantikan peran akal, tidak menggantikan peran fitrah. Agama datang justru untuk mengkonfirmasi. Setelah kita tahu mengapa kita mencapai kebaikan, perlunya mencapai kebaikan, itu kan sesuatu yang tiap orang mengalaminya. Tapi bagaimana supaya orang tidak berselisih? Sebab kalau orang berselisih tentang caranya, yang terjadi adalah chaos. Agama datang untuk mengingatkan, ayo kita kembali kepada akal sehat. Maka itu kalau ada orang memposisikan agama itu justru menggantikan peran akal sehat, itu justru bertentangan. Nah, sekarang ketika kita sudah pahami tujuan manusia, tujuan agama diturunkan apa? Ya, agar manusia mencapai kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan. Apa yang dimaksud dengan mencapai kesempurnaan? Ya, kesempurnaan dirinya ketika dia melepaskan diri dari jerat-jerat pesona-pesona dunia. Dan itulah yang disebut dengan spiritualitas. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Roh. Spirit dipahami sebagai roh, sebagai substansi dasar manusia. Kita ini kan punya beberapa lapis dimensi, beberapa lapis substansi. Ada lapis raga, ada lapis jiwa, ada lapis intelek. Ya, kalau kita sebutkan ada 3 lapis. Nah, lapis raga ini bendawi. Dia adalah sebuah perangkat yang dengan itu manusia melakukan kebaikan. Tapi ia tidak menentukan baik dan buruk. Yang menentukan baik dan buruknya ketika dia digerakkan oleh jiwanya. Nah, dengan jiwanya kemudian dia untuk mencapai tingkat kesempurnaan teratasnya apa? Intelek. Dia menjadi jiwa yang murni, yang tidak lagi berhubungan dengan raga. Itu tujuan dari kesempurnaan. Nah, sayangnya ketika agama semata-mata dipahami sebagai teks dalam bentuknya yang harfiah,
juga orang mengklaim dirinya sudah mencapai. Jadi orang-orang tekstual sudah puas dengan agama dalam bentuk teks. Orang-orang spiritual yang tidak mau terikat dengan akal sehat, seakan-akan spiritual, mistisisme, tasawuf, irfan, dan lain sebagainya itu seakan-akan sesuatu yang berbeda dengan akal. Nah, disitulah mereka bebas bereksperimen, kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jangan lupa, kalau kita mengikuti kajian-kajian sufi, kajian-kajian irfan, mendengarkan puisi-puisi, atau pandangan-pandangan para urafa yang kita kenal urafa, pertama, yang diceritakan oleh mereka itu bukanlah pengalaman, tapi sebuah reportase. Nah, orang yang mempelajari itu tidak bisa otomatis dia juga mengalami pengalaman yang sama dengan sufi yang diikutinya. Kalau dia mengikuti, misalnya ada kajian irfan Ibn Arabi atau Maulawi atau siapapun lah, jangan lupa ketika dia mempelajarinya itu yang dia pelajari adalah teori. Karena teori dia harus terikat dengan terma-terma. Tidak bisa dia otomatis karena orang lain punya pengalaman, kemudian orang yang punya pengalaman itu menceritakan, kemudian yang mendengar ceritanya otomatis juga mengalami pengalaman yang sama. Tunggu dulu. Bagaimana seseorang mencapai itu? Kita harus sadar bahwa pengalaman spiritual itu adalah tahapan di mana agama sejak awal tujuannya supaya orang memiliki jiwa spiritual yang lebih dominan daripada jiwa raganya. Makanya arsalahu rasul liyuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk dibersihkan. Dan itu tidak perlu masuk kelompok tertentu, tarikat tertentu, aliran tertentu, enggak. Karena tujuan agama semuanya bagaimana manusia melepaskan kepompong raganya agar dia terbang, mencapai puncak tertinggi kesempurnaan. Itu tujuannya. Jadi bukan kemudian spiritualitas dibedakan dengan humanitas. Kemudian setelah itu orang spiritualitas menganggap bahwa agama ini hanya untuk orang-orang tertentu, sementara mereka berada di ruang di mana tidak terikat oleh norma-norma agama. Seringkali orang terjebak di situ, justru itu adalah penipu-penipu sebagian orang-orang yang memang tidak layak untuk mengaku punya pengalaman-pengalaman spiritual. Mengapa? Loh, anehnya, orang-orang yang dianggap punya pengalaman spiritual justru adalah orang-orang yang terlihat tidak punya pengalaman rasional, belum pernah mengalami pengembaraan intelektual, tidak pernah terlihat dalam perilaku yang normal sebagaimana orang. Justru orang yang tidak normal, justru orang yang kelihatan tidak pintar, justru dianggap orang pintar. Nah, bagaimana sebutan orang pintar ini bergeser dari seseorang yang mestinya punya kemampuan intelektual cukup, sudah mengembara dengan akalnya untuk memahami keberadaan Allah, untuk memahami hukum-hukum norma-norma baik dan buruk, baru kemudian dia mengejawantahkan kesadaran rasionalnya dalam bentuk perilaku. Kalau sama sekali tidak, tiba-tiba orang mengklaim dirinya karena dia tidak sholat, alasannya karena dia sholat di Masjidil Haram. Nah, ini kan merugikan imigrasi. Ini kan membodohkan orang. Itu maksud saya. Lagi ke Sufi, cerita tentang Abu Yazid Bustami dan Rasulullah ketika guru dari Maulana Rumi si Syamsuddin Tabrizi bertanya kepada Rumi, wahai Rumi, mana yang lebih hebat antara Abu Yazid Bustami atau Rasulullah? Abu Yazid Bustami mengatakan, subhani ma'a'udhama sya'ni, maha suci aku, betapa tingginya makomku. Sedangkan Rasulullah mengatakan, subhanak ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, maha suci engkau, kami tidak akan mengenalmu sesuai dengan kadar yang semestinya. Jadi itu membicarakan tentang dua pemahaman tentang agama dan spiritual yang sangat berbeda, dan tentu dari dua orang yang juga berbeda makomnya. Jadi orang-orang memang sering disibukkan oleh pernyataan-pernyataan para sufi yang disebut dengan syatahat atau celoteh-celoteh para sufi. Nah, orang-orang yang tekstual itu langsung menjudge orang-orang ini syirik, orang-orang ini sok bertuhan, sok ini, dan sebagian mereka dibunuh, diburu, dipenjara dan menjadi korban, ya. Tapi di satu sisi orang-orang sufi ini dia berusaha untuk menggambarkan pengalaman mistik spiritualnya yang beyond kata, yang sebetulnya tidak terikat oleh terma, karena memang tidak ada bahasa di situ. Ketika dia berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, itulah terjadi reduksi. Mengapa? Karena bahasa kata yang digunakannya adalah kata yang tunduk pada kaidah-kaidah penalaran. Disitulah terjadi kesalahpahaman. Maka itu ketika subhani ma'adha masyani, ya orang akan memahami bahwa itu adalah klaim ketuhanan. Boleh jadi maksudnya bukan itu, tapi kan terlalu rumit untuk dijelaskan. Nah, tidak semestinya umat disibukkan, dibingungkan oleh celoteh-celoteh. Kenapa? Al-Quran itu begitu jelas.
Mengapa harus sibuk dengan celoteh para sufi, sementara ayat-ayat suci Al-Quran semuanya jelas, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, begitu nyata, begitu benderang, dan banyak ayat-ayat suci. Nah ini lupa dengan ayat suci, sibuk dengan quote para sufi yang belum tentu dia pahami. Para sufi bicara tentang arak, bicara tentang bartender, bicara tentang wanita, bicara tentang hal-hal yang sebetulnya itu adalah pengalaman pribadi seorang sufi yang tidak bisa digeneralisir, kemudian orang-orang ikut merasakan pengalaman yang sama. Pengalaman tidak akan pernah bisa dipindahkan. Yang bisa ditransformasikan, dipindahkan itu adalah konsepsi. Nah, selanjutnya pengalaman harus dialami oleh setiap orang. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan tokoh sufi. Kalau artinya sufi itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dianut oleh setiap orang. Imam Ali adalah contoh, dan dia adalah pemuncak dari semua tarikat sufi. Nah, apa yang dikatakan Imam Ali? Itulah yang mestinya diikuti. Jadi daripada kita sibuk mengutip puisi-puisi yang mungkin itu merupakan pengalaman seseorang, kita tidak menilai bahwa itu buruk, bahwa itu negatif. Itu harus diapresiasi sebagai sebuah pengalaman orang yang mistik. Tapi bahwa itu digeneralisir menjadi menu bersama, hanya karena kita tidak mau menggunakan rasio dalam mengenali Tuhan, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Bukannya orang menjadi mistik, menjadi spiritual, menjadi spiritual. Spiritual. Baik. Tidak sholat, tidak puasa, kan spiritual nanti, bukan spiritual. Spiritual. Gitu. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz, teman-teman sekalian, sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz tadi ya. Tapi kemudian kita tanyakan kembali kepada Ustadz, bagaimana mengenai fenomena deisme, orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada agama. Di sini apakah agama mengalami keterkikisan nilai spiritual sehingga manusia mencari cara lain untuk memenuhi hasrat spiritualnya, begitu Ustadz? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang relevan sekali. Kalau kita bicara agama itu hanya ritual-ritual, upacara-upacara simbolik dalam bentuk majelis taklim, zikir, ceramah, perintah, larangan, anjuran, ya orang akhirnya, ya ini penceramahnya makin banyak, majelis taklimnya makin semarak, tapi kok intoleransi, persekusi, diskriminasi, korupsi, kriminalitas kok makin meningkat. Berarti agama ini yang ada secara fenomenologis ini itu tidak membuat orang-orang menjadi ritualis ya, tapi tidak otomatis menjadi orang-orang yang berjiwa spiritual. Orang-orang yang sangat rajin dalam ritual, dalam zikir, dalam ini, sampai zikirnya, sholatnya itu begitu banyaknya, sampai tidak peduli terhadap membuat majelis taklim menutupi jalan umum, area publik. Di situ ada orang mau melahirkan, terhalang. Di situ ada orang keperluan untuk mencari nafkah, terhalang. Akhirnya justru ritual mengalahkan tujuannya. Bayangkan orang mau zikir di satu tempat yang luas. Anda ingin zikir, Anda ingin menyebut Allah. Allah menyuruh kalau Anda ingin berzikir, diam pelan-pelan. Udkur rabbaka tadarruan wa khufya. Bukan malah membuat ramai-ramai sampai orang terancam. Orang merasa tidak aman. Ini kan menunjukkan akhirnya orang, tujuan agama itu kan mencapai spiritualitas. Kalau ternyata dengan agama kita makin tidak peduli terhadap sesama, makin jauh dari Allah, maka berarti dia perlu meninggalkan agama itu. Dan tidak sedikit orang yang jenuh dengan persoalan polemik-polemik mazhab, ini, itu. Mereka langsung ke perennial. Mereka menyebutnya filsafat perennial atau ke spiritualitas atau pengalaman mistik yang dengan itu mereka merasakan kedamaian, mereka merasakan ketenangan. Terlepas apakah rasa ketenangan itu halusinasi, delusi, atau memang pengalaman spiritual yang sebenarnya, tapi yang jelas mereka tiba-tiba inklusif, menyatu dengan alam, peduli terhadap sesama, toleran, ramah, dan tidak mengklaim dirinya suci. Ini yang terjadi sekarang. Nah, persoalannya apakah memang agama itu hanya mengajari praktek-praktek ritual yang berhubungan dengan Tuhan, ataukah sebetulnya tujuan agama adalah membentuk spiritualitas? Dan apakah mereka yang sudah memasuki pengalaman yang merasa sudah memasuki pengalaman ritual atau bergabung dengan kelompok-kelompok mistik itu, apakah mereka benar-benar mengalami spiritualitas, mengalami situasi ketuhanan, ataukah jangan-jangan mereka itu sebetulnya
berhalusinasi. Sebab kalau tidak ada parameternya, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa dia adalah wali? Ini sebutan wali juga banyak itu. Yang nyebut wali justru yang nggak wali. Dan itu yang membuat kita kebingungan, mana yang wali asli, mana yang tidak. Mana orang yang benar-benar sufi, mana yang dukun palsu. Ini yang membuat kita bingung melihat keadaan di sini. Dan saya tidak bisa menyalahkan orang yang kemudian jenuh dengan agama, dengan konflik-konflik, dengan mazhab, dengan teror, dengan ini. Akhirnya mereka melepaskan diri dengan tujuan masuk ke thariqah atau hakikah, meninggalkan syariah. Karena tidak ada bukti nyata bahwa syariat itu secara aktual mampu membentuk perilaku yang baik. Coba lihat, kalau Anda bertemu dengan sekelompok orang yang sangat religius, peduli terhadap sholat, peduli terhadap hal-hal ibadah, apakah mereka orang yang santun? Apakah mereka orang yang toleran? Apakah mereka orang yang rendah hati? Atau justru sebaliknya mereka orang yang merasa sudah suci? Sehingga kalau ada orang sholat yang sebelumnya tidak pernah sholat, tumben kamu sholat, kesannya seperti tidak boleh orang sholat. Atau menjudge orang yang tidak berjilbab karena dianggap dia sudah menjadi pelacur. Ada ungkapan-ungkapan yang sangat jahat dari situ. Nah, lama-kelamaan akhirnya orang takut melihat agama ini. Kok identik dengan kekerasan, identik dengan intoleransi. Sementara ketika mereka bergabung dengan kelompok-kelompok mistik, kelompok-kelompok spiritual, mereka tidak merasakan adanya konflik-konflik itu. Makanya cukup mempesona, terutama kalangan modern, kalangan menengah, yang sudah jenuh melihat kekacauan-kekacauan. Mereka mencari ketenangan. Boleh jadi itu bagian dari self-healing. Boleh jadi itu sebetulnya bagian dari mencari ketenangan. Belum tentu sesuatu yang bersifat spiritual. Mungkin neurologis dan psikologis ketimbang spiritual dan mistik. Nah, itulah alasan mengapa orang tidak mesti deis. Kalau deis itu anti agama. Kalau ini tidak, menganggap bahwa agama itu belum bisa hadir. Persoalannya mengapa? Nah, itu yang perlu kita tanya. Mengapa agama justru muncul dalam bentuk perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan tujuan agama untuk membuat orang menjadi sangat ramah, spiritual, rendah hati. Kerendahan hati itu kan spiritualitas. Emangnya bagaimana orang disebut spiritual? Kalau dia rendah hati, dia tidak sombong, dia tidak sok suci, dia berusaha mengakui dirinya kotor. Makin orang mengaku dirinya sombong, itu tidak sombong. Saya ini sombong sekali. Itu justru dia tidak sombong. Tapi saya ini sudah rendah hati loh, dia sombong justru kebalikannya. Yeah. Jadi kita fala tuzakku anfusakum. Al-Quran bilang, jangan sok suci. Jangan kau menganggap dirimu punya pengalaman spiritual yang sama dengan Nabi dan orang-orang suci. Karena kamu tidak akan bisa berhubungan dengan spirit. Maha spirit kan Allah. Spirit agung adalah Allah. Nah, bagaimana dia mencapai spirit agung kalau dia tidak melalui saluran, melalui jalur yang dimana Tuhan sudah menghadirkan manifestasinya melalui Nabi dan orang-orang suci. Tiba-tiba dia mengklaim punya pengalaman spiritual. Siapa kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah tahu rambu-rambunya mencapai kesucian? Sudah tahu rambu-rambu bagaimana mencapai kehidupan spiritual yang baik? Kok perilaku kamu tidak jauh dengan saya? Kamu hanya menebak-nebak. Kalau di rumah kamu ada kelapa, pohon kelapa. Iya, ada pohon kelapa. Wah, orang sudah karena ketebak itu, kadang-kadang hanya karena peristiwa kebetulan, dia tiba-tiba menyerahkan hidupnya, keluarganya, semua urusan diserahkan kepada orang itu. Tak kenapa. Tidak jelas. Hanya karena dia katanya pernah ngomong begini, tiba-tiba sedunia gegap gempita menganggap dia adalah wali, orang suci. Kita tidak persoalkan dia suci atau tidak. Tapi yang rasio dijadikan dasar dong, akal sehat. Jangan semuanya dilanggar hanya karena tiba-tiba orang bertingkah yang tidak normal dianggap wali. Loh, orang yang paling wali itu Nabi. Innama walikumullah wa rasuluh walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman tingkat maksimal itu wali. Nah, kalau orang-orang biasa disebut wali, mungkin orang soleh. Tapi wali ini bintang mahaputra, tidak sembarang orang diberi predikat wali. Nah, tapi sekarang justru jumlah wali lebih banyak. Ya. Kisah-kisah keramat lebih banyak dari mujizat Nabi. Kan heran gitu. Sementara kerusakan sosial merajalela. Setiap hari kita disuguhi berita-berita kriminal. Nah, di mana peran para sufi kalau aura spiritualnya tidak mampu mengayomi dan mengendalikan orang-orang sekitar?
Justru orang-orang yang ingin pesugihan, ingin naik pangkat, yang mendatangi orang-orang yang disebut wali itu. Menggandakan uang lah, ini, itu. Sebagian juga jadi dukun cabul. Jadi sisi spiritual itu kan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi justru kenyataannya harusnya agama yang mendatangkan sisi spiritual itu, tapi justru datang hanya untuk ke sisi ritualnya. Sehingga terjadinya spiritual bukan spiritual. Nah, berarti apa yang salah dari keberagaman kita? Itu menurut saya mereka belum selesai dalam agama, pemahaman tentang agama. Mestinya kalau dia tahu bahwa agama itu justru adalah konsep untuk membuat orang menjadi spiritual. Mestinya, ini kan bicara tentang semestinya, bukan bicara yang sudah terjadi. Nah, mengapa yang semestinya tidak muncul? Justru yang faktanya agama itu justru tidak membuat orang menjadi spiritual, membuat orang malah berebut untuk haji, tapi tidak mencerminkan perilaku haji, ritual haji itu dalam kehidupannya. Ini kan yang ternyata terjadi. Menurut saya, ya kita perlu menyusun ulang pemahaman kita tentang agama. Ya, kalau agama dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat subjektif, tidak akan pernah selesai. Bayangkan setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda tentang agama. Loh, kapan agama menjadi sebuah sistem nilai, bagaimana menjadi pranata sosial, bagaimana menjadi sebuah ajaran yang mengikat masyarakatnya. Ketika setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya berbeda, bertentangan. Loh, ini saling mengkafirkan, saling membunuh, ini bukan terjadi sekarang. Sejak agama ini datang begitu. Baik agama kita maupun agama yang lain. Ya, orang dengan klaim agama membunuh orang lain, melakukan genosida, dan itu juga sering terjadi. Nah, gimana kok mestinya begini, kok jadinya begini? Nah, itu menurut saya karena kita melewatkan, kita men-skip, kita membypass bagian yang paling penting dalam memahami agama, yaitu kita tidak melihat, tidak berbicara tentang landasan agama, tapi keburu bicara tentang ajaran agama. Ini yang membingungkan. Kemudian ketika kita memahami Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai buku induk agama, kita tidak paham bahwa agama ini ada semacam resep, kalau saya memahami resep yang harusnya resep dokter yang mestinya diberikan kepada pasien berupa aturan yang sudah jadi. Bukan justru dia yang meraciknya, bukan justru dia yang menjadi dokternya. Nah, ketika setiap pasien merasa dirinya diserahi resep dan semuanya membuat resep sendiri-sendiri, bagaimana resep ini menjadi berlaku atas semua pasien? Tidak bisa terjadi. Itu artinya kita harus sepakat tentang otoritas dalam agama ini. Tidak cukup ajarannya saja. Ajarannya sudah bagus. Tapi ketika turun dalam bentuk dibebaskan, setiap orang memiliki persepsi dengan tanpa sadar kompetensi, dan tidak ada yang punya otoritas tentang itu karena berusaha untuk menafsirkan sesuai dengan pemahamannya. Iya, andaikan penafsiran itu diterima pun, ya harus ada kaidahnya. Ini hukum undang-undang negara saja, ada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa penafsiran. Nah, agama ketika setiap orang menafsirkan, ulama ini, ustadz ini, kiai itu semuanya akhirnya, ya setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Dengan semua penafsiran pun harus ada tolak ukur, harus ada parameter, harus ada jurinya. Nah, kalau tidak, ya bingung kita. Itu pertama. Kedua, memang ada penafsiran. Pada level apa? Pada level orang yang kompeten. Jadi kita tidak menolak adanya penafsiran, tapi harus ada asas kompetensi. Itu pada persepsi. Namun pada agama sebagai wahyu, itu mestinya juga tidak selesai pada Nabi. Supaya apa? Supaya parameter kesempurnaan itu terus hadir dalam bentuk contoh teladan spiritual. Kalau tidak, ya setiap orang akan menafsirkan spiritualitasnya. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh sufi yang sebetulnya tidak terkait dengan Nabi langsung. Tidak punya pengalaman spiritual kesucian sebagaimana Nabi. Karena bagaimanapun juga dia bukan Nabi. Ketika dia bukan Nabi dan dia bukan menerima wahyu, dia tidak mendapatkan kesucian terhubung dengan Nabi, ya tidak akan pernah bisa. Mengapa orang harus kembali kepada Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib adalah kader. Semua ilmu Nabi diturunkan kepadanya. Tapi ketika sampai turun kepada orang-orang yang tidak merepresentasi Nabi, kemudian muncullah sufi-sufi yang kita sendiri tidak tahu.
Tetap kita berhusnudzon, tapi tetap saja pengalaman-pengalaman para sufi itu berbeda-beda. Makanya kita lihat ajaran para sufi berbeda-beda. Ada yang makamnya 7, ada yang 20, ada yang marotipnya 100. Jadi masing-masing punya apa ya, proposal perjalanan spiritual berbeda-beda. Ini yang membuat kita bingung. Menurut saya, tidak perlulah kita sibuk dengan mursyid-mursyid, tetap kita berhusnudzon, tapi kita tetap harus menyalakan antena rasio kita supaya kita tidak terjebak dalam kultus, dalam pemihaan atau menjadi pemuja-pemuja yang kita sendiri tidak mengalami itu, yang justru sebagian itu terjerumus dalam delusi. Nah, orang-orang yang mengalami spiritual, dari mana kamu mengalami spiritual? Sementara jalan spiritual adalah kepatuhan, adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian dia mendapatkan pengalaman spiritual apa itu? Itulah yang kita sebut dengan delusi, berhalusinasi. Nggak mungkin. Ya, baik, Zat. Mohon maaf sekali, Zat. Nampaknya banyak pertanyaan, Zat. Jadi mungkin saya potong, Zat. Tapi kalau tadi mungkin Ustadz berbicara tentang otoritas, juga berbicara tentang perannya akal ya. Justru tapi mungkin lebih menarik lagi kalau kita secara etimologi saja. Akal itu kan juga bermakna, akola itu artinya mengikat. Jadi ketika kita Islam, kita beragama dengan menggunakan akal, itu berarti kita juga tunduk pada otoritas yang kompeten dalam menafsirkan agama yang tidak turun sampai kepada kita yang maha dekil ini. Nah, itu juga jadi kata kuncinya itu tentang keterikatan kita dengan otoritas yang tidak hanya mungkin bisa berupa person-person di luar yang hadir dalam sejarah, ataupun juga dalam bentuk akal kita yang memang sudah didatangkan langsung dari Allah ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang sudah banyak bertanya ini. Tapi sebelum ke sisi itu, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Saudari Linda. Baik, terima kasih Saudara Alamsyah. Di sini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Baik, Ustadz, kaitannya antara ritual sebuah agama, yakni khususnya Islam, yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu puasa. Kemudian bagaimana puasa ini dapat menjadi media yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual manusia, Ustaz? Begitu. Ya, pertanyaan yang baik, karena memang kita harus kaitkan tema-tema kita ini dengan puasa. Justru puasa itu adalah, jadi orang ingin menjadi spiritual, tidak perlu masuk tarekat tertentu, tidak perlu dia harus dibawa bimbingan mursyid setiap hari bersama dia sampai seperti istrinya gitu. Tapi dengan menjalani perintah-perintah Allah, semua perintah Allah bila dijalani akan mengantarkan dia kepada kesempurnaan. Pasti akan membuat dia, maka kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu adalah kondisi spiritual, adalah sebuah sistem spiritual yang membuat dia tidak menghindarkan dia dari perbuatan buruk dan mendorong dia untuk perbuatan baik. Takwa itu artinya adalah sebuah potensi, sebuah kekuatan, sebuah energi dalam dirinya yang terbentuk akibat dari iman dan amal, sehingga dia ketika mau melakukan perbuatan buruk tiba-tiba mules. Ada orang tertentu, kalau ada orang menggunjing, dia tiba-tiba pusing. Kalau dia sudah punya mekanisme takwa berdasarkan iman dan amalnya, maka orang otomatis akan menjadi spiritual tanpa harus dia harus menjalani kajian-kajian, harus ikut perenungan ke laut atau nyepi di mana. Nah, jalani saja semuanya, karena spiritual bukan milik satu kelompok. Semua manusia bisa mencapainya asal mengikuti syaratnya apa? Beriman, beramal. Itu. Jadi puasa justru adalah salah satu cara membuat orang itu bertakwa, dan takwa adalah puncak, dan takwa itu tujuan semua orang spiritual adalah bertakwa. Makanya kalau ada orang cerita spiritual tapi tidak ada hubungan dengan takwa, yang ditemukan adalah ketenangan. Lah, buat apa kamu tenang? Dunia tidak ada tenang. Orang yang bertakwa justru tidak tenang. Allah sudah bilang, Allah sudah berfirman, pasti akan kita uji dengan ketidaktenangan. Loh, kok jadi malah tenang? Jadi tidak mungkin orang bertakwa kemudian tenang hidupnya. Udah,
Dia justru mencari ketidaktenangan. Justru dengan semua cobaan, dia makin kokoh, dia makin sadar. Nah, jadi tidak mesti, kadang orang sufi dianggap ketenangan. Nggak ada sufi nggak tenang. Sufi justru harus menghindari pesona-pesona, kan nggak tenang. Ini gangguan, ini gangguan. Tapi jiwanya tenang, hidupnya tidak tenang. Itu kira-kira. Ya, kenyamanan, ketenangan, keamanan, jauh dari bising. Anda harus turun. Nabi kumpul, Nabi kena debu, Nabi kena darah, kena peluh, keringat ini. Dia terluka. Ali bin Abi Thalib juga seorang sufi, tapi dia bertempur, dia juga mengajarkan, dia bergaul dengan masyarakat, dia bekerja, dia menggali parit, semuanya dilakukan. Itulah makna sufi atau spiritual. Jadi jangan pernah kita memahami spiritualitas itu adalah sebuah kondisi yang elitik, yang khusus, yang eksklusif. Saya tidak percaya itu. Andai kan agama hanya bisa membentuk sebuah masyarakat khusus, ya gagal agama ini. Berarti agama untuk sekelompok orang, tidak untuk semua orang. Iya. Iya, sesuai juga dengan ayat Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Ya. Mana mungkin dia akan masuk surga, tidak mungkin dia akan mendapatkan rahmat Allah, lalu dia tidak mendapat cobaan. Tidak diuji, naik kelas dong. Ya, baik Ustaz. Ya, mungkin kita bisa beralih ke sesi tanya jawab bersama para peserta, Ustaz ya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita dahulukan dulu yang raise hand ini. Ada Bapak Rituhan Harun tadi, tapi nggak ada lagi nih. Yang tertulis saja dulu. Ya, baik, yang tertulis saja. Pilih-pilih lah ya. Ya, ya mungkin yang paling pertama dulu Ustaz. Ini ada pertanyaan, menurut pandangan saya, kualitas akhlak secara esensial relatif lebih mampu menetralisir jurang pemisah yang tajam terkait polarisasi definitif dan implementatif antara agama dan spiritualitas. Bagaimana Ustadz, opini Ustadz terkait kondisi tersebut dari Bung ya, Bapak? Setiap orang boleh berpendapat ya. Dan menurut saya akhlak itulah spiritualitas memang. Jadi akhlak itu kalau kita sombong itu anti spiritualitas. Kalau kita rendah hati itu adalah spiritualitas. Tapi kalau kita menghina itu bukan masalah akhlak, itu masalah fikih, masalah hukum karena ada tindakan. Jadi akhlak itu adalah hukum batin, hukum terhadap setiap perilaku batin yang tidak terlihat. Kadang orang senyum baik, tapi dia sombong. Sombong tidak mesti diekspresikan dalam bentuk menghina orang. Nah itu jadi artinya iman itu kemudian ada amal kan. Nah amal itu ada dua, amal batin, amal lahir. Nah amal lahirnya hukum syariat yang berhubungan dengan Allah langsung maupun berhubungan dengan makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, alam, lingkungan. Okay. Nah, akhlak itu apa? Akhlak berhubungan dengan gerak batin, hal-hal yang berhubungan dengan batin kita. Dan sumber dari nanti suatu saat kita akan bahas iman dan amal ya, karena kita tidak bisa membahasnya di sini. Jadi akhlak memang saya setuju, akhlak itu justru adalah spiritualitas. Jadi mau kita bilang spiritual atau apapun istilah-istilah itu, yang paling baku adalah iman dan amal. Nah kalau kita ingin membuat istilah baru, ya amal itu yang disebut dengan hukum, dengan syariat, dengan apapun namanya, jurisprudensi, fikih atau apapun namanya. Kemudian apa akhlak atau thariqah atau ya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Jadi memang saya setuju kalau cukup disederhanakan saja konsep perilaku itu iman dan amal. Kemudian amal itu ada amal lahir, itu berhubungan dengan hukum ibadah, muamalah. Kemudian ada amal batin yang berhubungan dengan spirit, dengan jiwa, dengan batin. Jadi spiritualisme adalah sesuatu yang tak terpisah dari akhlak itu sendiri. Bahkan akhlak itu lebih jelas hukum-hukumnya. Gitu kira-kira. Dia menanyakan tentang relasi antara transendental dengan spiritualitas, begitu Ustaz. Apakah sama atau berbeda, begitu Ustaz? Ya, ini soal istilah saja. Sebenarnya saya ingin menghindari istilah karena ini bukan kajian akademik ya. Spiritualitas itu sesuatu yang bersifat rohani artinya. Kemudian transenden adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang menuju Tuhan disebut dengan transenden. Sesuatu yang menuju makhluk dari Tuhan disebut dengan imanen.
Spiritual adalah sesuatu yang tidak fisikal. Jadi ruhani, bahasa sederhananya adalah ruhani itu sama dengan spiritual. Apa saja? Semua hal yang bersifat spiritual. Seperti tadi itu kita rendah hati, kita bersangka baik, kita sombong, itu semua spiritual, baik spiritual yang anti spiritual, sesuatu yang negatif maupun yang positif. Jadi perbuatan spiritual. Jadi orang sombong itu perbuatan spiritual, tapi ketika dia menghina itu perbuatan fisikal. Kalau orang menghina sekaligus sombong berarti dia punya dua dosa, dosa spiritual, dosa fisikal. Yang menghinanya itu harus dihukum oleh agama, oleh fikih, oleh syariat, karena berhubungan dengan nama baik, ketenangan, kehormatan. Tapi kalau sombong itu sendiri, meski tidak ada objeknya, itu adalah sesuatu yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Nah, menurut hukum agama, orang dihukum itu berdasarkan apanya? Sanksi. Berdasarkan hukum fisikalnya. Jadi perilaku orang nggak bisa dihukum karena dia sombong, nggak bisa. Tapi ketika dia menghina orang, itu dia dihukum. Itu. Jadi transenden adalah transendental. Setiap perbuatan baik kita itu transendensi. Semua amal ibadah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah ayat, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah. Kata indah melambung kepadanya. Dan perbuatan-perbuatan baik diangkat kepadanya. Itu artinya semuanya adalah transendensi. Apapun yang baik, selama itu tulus, selama tujuannya adalah menghamba, selama tujuannya bukan karena kita investasi, maka itu dianggap sebagai transenden. Sesuatu yang bersifat yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau ada tujuan qurbatan ilallah, mendekat kepada Allah. Zikir, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan transendental, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita tidak bisa mendekat kepada Allah secara langsung, karena apa? Jarak eksistensi antara kita dan Allah dibatasi oleh hukum gradasi, dan dari situlah kita bertawassul, kita berjenjang menuju tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita dibilang dekat kepada Allah, jangan kemudian kita kopdar dengan Allah, itu tidak ada. Allah punya sifat hukum wujudnya yang luas, sehingga kalau kita mendekat kepada Allah itu artinya kita menyadari keberadaan kita. Begitu kita menyadari keberadaan ini, berarti kita berada di hadirat wujud Allah. Kita berada di altar eksistensi Allah. Bukan kita mendekat seperti kita mau mendekat kepada sesuatu yang bersifat bendawi. Ini jangan disalahpahami. Beberapa kata memang digunakan karena itu adalah pilihan maksimal dalam mengekspresikan sesuatu yang sebetulnya di luar kata. Itu kira-kira. Terdapat ayat yang menyatakan bahwa manusia saling bertikai justru setelah datangnya petunjuk dari Allah. Mengapa setelah datang petunjuk justru bertikai? Apakah karena masalah memahami otoritas dalam agama? Ya. Jadi sebetulnya semua umat itu didatangkan Al-Quran, didatangi agama itu karena masing-masing mengklaim kebenaran. Kemudian setelah Al-Quran didatangkan, mereka juga berebut untuk mengklaim bahwa mereka yang menafsirkan agama. Nah, itu otomatis. Jadi sebetulnya konfliknya lebih sedikit sebelum mengenal agama. Tapi ketika sudah mengenal agama, konfliknya lebih banyak. Mengapa? Ya karena tadi itu tidak adanya otoritas. Bayangkan ada sebuah ayat, ada sebuah riwayat, entah itu benar atau tidak, tapi itu populer, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang selamat. Bayangin itu seperti sayembara, setiap orang disuruh mengklaim dialah yang selamat. Saya kira ini perlu judicial review terhadap riwayat ini. Perlu amandemen, nggak mungkin Nabi seperti membuat sepanjang sayembara. Dan seperti saya katakan di kelas ini, di kelas saya misalnya saya ngajar, semuanya ini maling. Kecuali satu. Itu akhirnya orang berebut untuk mengklaim diri yang bukan maling, menuju orang lain maling. Otomatis itu sama dengan ayo silakan kamu saling menuduh maling. Saya kira tidak begitu. Dan kalau cuma satu yang selamat, ini kan dakwah ini kan terlihat tidak efektif. Saya kira tidak. Ketika orang hanya memahami agama tapi tidak memahami otoritas agama, lebih baik tidak beragama. Saya artinya lebih aman. Makanya orang menjadi masuk kelompok-kelompok spiritual karena gaduh, bising, ribut, konflik. Selama tidak ada yang menjadi wasit. Nah bola saja, sepak bola itu yang cuma main, yang cuma mencari duit,
itu mereka bersepakat terhadap otoritas. Otoritasnya tiranik bahkan, otoritarian. Sehingga kalau dua kesebelasan ini tidak sepakat kepada keputusan otoritas absolut, wasit tidak terselenggara sepak bola itu. Nah kita ini berapa kesebelasan? Banyak. Dan semuanya main tanpa wasit. Bayangin, ya semrawut lah. Kayaknya lebih aman sebelum beragama ketika setelah beragama ya. Agama lebih banyak menimbulkan konflik daripada menjadi sistem yang berlaku, menjadi setiap orang bisa saling menerima. Sulit rasanya. Makanya bisa dimaklumi kalau ada orang meninggalkan agama karena jenuh, lalu menjadi spiritual atau ikut padepokan ini itulah. Ya, banyak begitu. Meskipun sebagian itu karena stres. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya. Apakah ada agama yang bebas konflik-konflik? Ya, mestinya agama itu kan agama kita bagi menjadi dua tadi di awal. Agama dengan otoritas, agama tanpa otoritas. Ada sekelompok orang meyakini agama itu perlu otoritas. Ada yang meyakini bahwa agama itu tanpa otoritas. Setiap orang berhak. Beliau walau ayah. Sampaikan apapun walaupun satu ayat. Akhirnya ini saling kirim resep antar pasien. Nah, begitu aja. Apakah kita termasuk orang yang meyakini bahwa agama itu perlu otoritas dan itu yang mestinya terjadi? Ataukah agama itu tanpa otoritas karena setiap orang ingin berdialektika, orang ingin kreatif, orang ingin menjadi influencer, orang ingin menjadi tinggal kita pilih saja. Nah, agama yang membiarkan orang tanpa otoritas karena ingin berinteraksi, apalagi banyak riwayat-riwayat sampaikan walaupun satu ayat ini itu segala macam. Ya, yang terjadi adalah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman kita agama yang semestinya, maka itu ada agama yang semestinya dan agama yang terjadi. Agama das sein dan agama das sollen. Nah, kita ini melihat agama yang terjadi ini dalam bentuk perilaku masyarakat agamawan. Oh ya, itulah yang saya bilang. Itu justru yang menjadi alasan orang untuk menjadi humanis, garis miring agnostik, atau menjadi spiritualis, garis miring tidak mau terikat dengan agama. Kita, apakah kita mau jadi spiritualis tanpa agama? Rasanya absurd. Karena apa? Karena spiritualitas itu adalah tujuan beragama. Tapi kalau kita tetap memahami agama itu adalah milik setiap orang, dan setiap orang bisa menafsirkannya, ya akhirnya kita akan menemukan konflik-konflik itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap menjadikan spiritualitas sebagai tujuan beragama, tapi juga menerima agama dengan atas otoritas. Kemudian, kita juga memahami bahwa agama tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Itu kemarin kita bahas. Jadi dalam agama ini mestinya aspek spiritualitas itu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Humanitas juga bagian yang tak terpisahkan dari agama. Tapi dengan syarat akal sehat. Ketika dipisahkan dari akal sehat, orang tidak lagi memerlukan otoritas. Enggak. Dan cukup dogma siapa yang menjadi instrukturnya, itulah agama. Ini persoalan. Maka dari itu, coba kita sekali-kali melihat agama tidak dalam bentuk perilaku masyarakat, tapi agama dilihat secara deduktif. Tidak melihat agama secara induktif. Ini persoalannya. Kalau secara induktif, maka fenomena itu yang jadi ukuran agama. Dan karena itu banyak orang menjadi agnostik, atau menyatakan diri ateis, atau menjadi seorang spiritual, perennial. Ya, karena apa? Induktif. Pengalaman-pengalaman traumatik. Konflik-konflik sejarah, ya ada Karbala, ada Sakifah, ada pembunuhan, ada aneksasi atas nama penyebaran Islam di Spanyol ini, banyak orang dibunuh, banyak orang dipaksa masuk Islam. Itu semuanya membuat orang trauma, ya. Dan itu harus kita akui, tidak bisa kita tutup-tutupi, kita bilang itu kejayaan Islam. Nah, tidak ada kejayaan dari mana orang dipaksa masuk agama, dibunuh, diburu, memperluas area imperium penyebaran Islam. Saya termasuk orang yang tidak menerima itu. Artinya, dalam fakta aktualnya, agama itu masih belum berlaku. Mengapa? Karena setiap orang berlaku sebagai sistem, ya. Kalau berlaku sebagai ajaran individual, saya kira sudah. Dan karena itu, kalau ada orang merasa lebih nyaman dengan spiritualitas, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena dia melihat agama secara induktif. Agama secara fenomenal. Dan kalau ada orang merasa lebih humanis untuk aktif membantu sesama, meninggalkan agama yang ritual, itu juga bisa dimaklumi. Karena memang faktanya orang-orang yang beragama justru menjadi teroris, menjadi, ya, tidak semuanya tentu, tapi itu cukup dominan. Makanya kalau ada orang mengatakan, agama tidak menganjurkan intoleransi, agama tidak ada teror. Memang itu agama dalam bentuk wahyu, agama dalam bentuk ajaran. Tapi kalau agama dalam bentuk perilaku, dalam bentuk
ceramah-ceramah orang-orang yang ngomong tokoh agama, saya kira sulit orang untuk nolak itu. Dan kelihatannya membodohi orang kalau terus-terusan nolak begitu. Kita harus jujur, meskipun agama tidak menganjurkan intoleransi, aksi teror, kekerasan, tapi tidak sedikit orang yang justru melakukan kekerasan, teror atas nama agama. Nah, itu persoalannya di mana? Persoalannya di mindset. Persoalannya gagal epistemologi, gagal logika. Siapkah kita untuk itu? Nah, itu persoalannya, persoalan kehendak kita. Ini tadi saya bertanya tentang Nabi Musa. Umpamanya ada orang yang seperti Nabi Musa, ya kan? Tapi dia itu bakhil. Kemudian ada orang yang seperti Samiri, tapi dia dermawan. Nah, kira-kira yang perlu kita ikuti yang mana gitu? Terus kalau mengenai bakhil, tidak mungkin ya? Itu contoh yang paradoksal. Ya. Kemudian gini, mengenai kasus Samiri itu, apakah Samiri itu mutlak benar-benar salah itu? Kalau umpamanya kok salah, kok kenapa nggak dibunuh oleh Nabi Musa gitu? Kemudian yang kedua, kenapa yang namanya Nabi Harun itu juga disalahkan oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa itu yang maha benar atau gimana atau itu? Terus kemudian kenapa Nabi Musa juga pernah disuruh untuk berguru kepada Nabi Khidir? Nah, padahal kan Nabi dan Rasul kan derajatnya lebih tinggi Rasul. Itu gimana ini dalam menyikapi benar dan salah itu? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Selain tidak terkait dengan tema kita tentang spiritualitas, pertanyaan itu memerlukan kajian tentang tafsir, takwil, dan banyak irisan-irisan yang diperlukan untuk itu. Yang jelas, contoh bahwa Nabi Musa itu bakhil, itu tidak ada buktinya. Tidak bisa jadi Nabi kalau bakhil. Karena disebut Nabi itu ketika dia sudah sempurna. Secara moral, secara spiritual. Kemudian kalau disebut Samiri itu terkutuk karena apanya? Belum tentu karena kebakhilannya atau karena sesuatu yang lain. Tidak ada hubungannya dengan, boleh jadi orang dia dermawan dan boleh jadi dia baik dalam perilaku, tapi buruknya di sisi yang lain karena dia menyesatkan, karena dia menjadi penghalang dari dakwah Nabi Musa dan lain sebagainya. Jadi sekedar berbuat baik satu, perbuatan baik tidak kemudian membuat dia menjadi suci. Kita juga akan sedikit-sedikit berbuat baik, tapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi sangat baik. Itu beda-beda lah setiap orang. Jadi contoh bahwa Nabi Musa itu bakhil, itu menurut saya pelit, itu asumsi yang kontradiktif. Kemudian soal Nabi Musa belajar, Nabi Musa bisa belajar kepada siapapun. Kita harus belajar dengan siapapun yang lebih rendah dari kita bahkan. Karena kalau tujuannya belajar untuk mengajarkan kepada orang, drama Nabi Musa dan Nabi Khidir itu justru harus dihadirkan untuk memahamkan orang tentang dimensi-dimensi sesuatu yang belum tentu diketahui oleh orang. Terlepas dari semuanya itu memerlukan kajian yang mendalam tentang kasus-kasus dan tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Khidir, dan lain sebagainya. Apakah itu menunjukkan nilai baik dan buruk? Saya kira tetap nilai baik dan buruk itu ditentukan bukan oleh kita, tapi ditentukan oleh niat seseorang berdasarkan pemahamannya. Itu kira-kira. Saya ingin memberikan kata akhir ya sebelum ditutup. Jadi intinya kita tetap harus beragama dengan akal sehat, dan itu mengharuskan kita untuk paham bahwa ada agama dalam wilayah kemutlakan dan ada agama dalam wilayah kenisbian. Dalam wilayah kenisbian, di situ jurinya adalah akal sehat. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat dan itu tidak taat pada kaidah logika yang pas, maka kita tidak akan punya asas kompetensi. Dan akhirnya setiap orang menafsirkan, dan itulah yang menimbulkan konflik-konflik. Nah, agama pada wilayah kesucian itu berarti merepresentasi Tuhan. Tuhan yang imanen dalam bentuk nabi, dalam bentuk manusia-manusia suci yang menjadi ukuran. Jadi mereka punya pengalaman spiritual yang tidak akan sama dengan kita. Tapi kita bisa mendapatkan pengalaman spiritual ketika kita mengikuti perintah-perintahnya dalam agama. Jadi jalani perintah agama. Ikuti perintah-perintah hukum-hukum agama. Pasti tanpa harus masuk di kelompok-kelompok tasawuf, tanpa harus masuk dalam padepokan, kita akan mencapai tingkat spiritual selama berada dalam hukum agama yang digariskan di bawah naungan Nabi dan manusia-manusia suci yang memang ditugaskan untuk mengawal agama ini. Jadi tidak perlu kita mengkhususkan diri dalam sebuah kelompok tertentu, kemudian kita mengkonsumsi syair-syair atau syatahat, celoteh-celoteh sufi yang kita belum tentu paham, apalagi memang kita tidak punya pengalaman spiritual yang sama dengan dia. Makanya likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang itu punya peringkat sesuai dengan amalnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu akan terikat dengan apa yang ia perbuat.
Maka itu kita tidak bisa mengukur keberhasilan spiritual kita, perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Orang lain hanya menjelaskan, tapi tidak akan pernah membuat orang lain itu mengalami pengalaman spiritual seperti dia. Tidak akan. Tetap saja manusia yang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan baik dan buruknya.